almarhum itu meninggal bukan karena acara ritual, tetapi dia itu dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol, tetapi almarhum tidak mau. Nah, karena dia tidak mau dijadikan LC, dimintalah untuk uang ganti rugi sebesar 18 juta. Ya karena tidak mampu, dilakukanlah penganiayaan tersebut. Sebenarnya untuk mengancam terlebih dahulu gitu, tapi ya karena memang tidak ada kekuatan dan almarhum itu sendiri, ya ini sampai terjadi hal tersebut gitu, meninggal. Tapi dia ke sana diajakin apa gimana? Kalau dia di sana tuh ada yang mengajak, tapi sampai hari ini masih dalam pencarian ya, satu orang ya. Yang membawa dia ke sana masih dalam pencarian. Apakah termasuk keluarga atau Bukan temannya katanya. Informasinya sih dari temannya. Tapi untuk temannya sendiri Tapi itu keluarga mungkin mengetahui nggak temannya itu memang dulunya satu kota dengan almarhumah, atau tiba-tiba aja gitu kenalan ngajakin? Tidak tahu, keluarga ini nggak ada yang tahu mbak. Jadi almarhum ini 2 tahun itu tidak pulang ke Lampung karena memang bekerja di sana. Gitu. berarti untuk motifnya sendiri hanya diiming-imingi uang yang cukup tinggi atau apa? Nggak ada, belum ada. Kita Intinya belum tahu almarhum sana. ini tidak tahu untuk dipekerjakan sebagai LC, itu aja. Dia nggak tahu, intinya dia mau bekerja, tapi ternyata pekerjaan tersebut menurut informasi yang kami dapat dari keterangan kepolisian itu bukan pekerjaan yang baik, maka dia menolak. Jadi intinya pelaku marah gara-gara si korban ini menolak jadi LC. Dan diduga ini adalah bukan LC biasa-biasa temanin minum, tapi adalah diminta menjadi LC plus-plus. Ya. Jadi ini sudah menjadi TPPO, makanya kami minta Kapolda Riau untuk mengambil alih kasus ini agar bisa diteliti semua, diselidiki semua. Ada berapa puluh klub di Batam yang terlibat dalam bisnis maksiat ini. Ini bisnis maksiat, ya. Apalagi? Tapi tadi kan dibilang kalau almarhumah sudah bekerja bakal pulang ke Lampung. Tapi kan pernah cerita nggak sih Dia bekerja 2 tahun tapi di perusahaan. Justru karena sesudah berakhir kerjanya, dia kerja di pabrik 2 tahun. Sesudah selesai kerja, makanya mencari kerja yang baru. Sesudah itu dapatlah ketemulah si agen ini. Jadi bukan kerja sebagai LC 2 tahun, bukan. Dia baru masuk. Jadi begini Mbak, sedikit saya menjelaskan dari keterangan yang saya dapat waktu selama saya di Batam menjemput jenazah. Jadi ade ini baru mendaftar sebagai LC, udah diinterview tapi disuruh pulang habis interview. Jam 8 malam berikutnya ade ini diminta datang lagi ke MK oleh tersangka inisial W tadi. Jadi disiapkanlah acara ritual. Ritual itu berupa minuman keras, ada obat-obatan terlarang. Lanjut dicekokinlah ke ade ini, namun ade ini menolak untuk ini mengkonsumsi hal tersebut karena emang dia tidak pernah. Jadi dianggap tidak lulus untuk jadi LC, sehingga dimintalah untuk bayar penalti sebesar 18 juta kalau tidak salah, diberi waktu hingga jam 12 malam. Ade ini menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi uang tersebut, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut. Ade ini dianiaya cuma ngelawan, membela diri, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut selama 3 hari 4 malam. Dikurung terus ya? Dikurung. Iya, Hari pertama dihajar, itu dipukul, digebukin, itu sampai ditendang, kepalanya ini kena dinding itu jebol, dinding triplek itu kena kepalanya. Terus hari kedua tetap dilakukan penyiksaan, dimasukkan ke ruang kamar, itu dalam kondisi keadaan telanjang, tidak ada satu helai benang pakaian pun di badannya. Jadi sembari diborgol, dilakban, kakinya juga diikat, dipukul pakai kayu, pakai sapu. Tapi ade ini tetap berontak, sehingga terakhir kali di malam yang terakhirnya disemprotlah pakai air dari hidung selama 2 jam.
Di situ juga dari pihak MK ini kan ade ini Agen, sudah dari tidak pihak ya agen itu. dari Ya. pihak agen ini ade ini sudah tidak sadar diri. Menjemputlah bidan dijemput bidan atau dokter, kita juga nggak tahu keterangannya, dijemput bidan, lanjut dibawa diperiksa, cek, ternyata pernyataan dari bidan tersebut ade ini sudah meninggal. Masih tidak percaya dengan pernyataan bidan tersebut, pihak agen ini membelilah oksigen, tabung oksigen, diberikan ke ade ini, ternyata masih tidak sadar, dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah dinyatakan meninggal dunia. Jadi pihak security rumah sakit menghubungi Polsek Batu Ampar. Itu karena ditinggalkan begitu saja. Namun sebelum ditinggal, pihak agen ini mau membawa mayat ini, rencana mau dikuburkan secara pribadi untuk menghilangkan jejak Oleh si pelaku. oleh si pelaku. Ya. Namun tidak diberikan oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menghubungi Karena mencurigai pihak Polsek. ada kekerasan Ya, Ya. mati tidak wajar. itu. Bang, tapi melihat ada pelakunya ada dua, laki-laki dan perempuan ini. Laki-laki dan Empat, perempuan. empat, Ada empat. Yang Ada sudah tambahan jadi 4. tersangka ditahan 4 orang. 4 orang. Udah apa ya bilangnya? Komunikasi setiap mau ketemu belum sama pelaku yang masih dalam pemeriksaan? Dari Saya keluarga. belum pernah. Saya pada saat ke Batam itu saja ketemu. Kebetulan pada saat itu sedang di BAP oleh tim penyidik Polsek. Ada fotonya juga, ada saksinya juga. Pada saat itu lebih kurang itu 13 orang saksinya. Sedangkan pelaku waktu pada saat itu di BAP orang 2. Dan kondisi korban tadi saat itu setelah kemudian melakukan itu keterangan dari pihak keluarga Di CCTV ya. Dari saksi juga, kalau saya dapatnya pada saat saya ke Polsek itu sempat saya berbicara dengan saksi, dengan saksi-saksi 13 orang saksi anak mes itu ada di situ di tempat di Polsek saksi itu adalah dari pihak agen juga. dari pihak agen, Cewek-cewek juga. cewek-cewek juga. Almarhumah disiksa sama berapa orang? Apa almarhumah sendiri atau ada teman-temannya juga yang ikut disiksa juga? Sementara ya. Untuk sementara itu Empat 4 orang, itu 4 orang. Empat orang. Empat orang. Dari artikel juga kan bahwa CCTV itu dilepas semua. Iya, Berarti betul. CCTV Iya. dilepas Iya, semua. iya. Barang bukti itu bisa dapat dari mana? Jadi kan waktu ini kan dia kan dibawa ke rumah sakit tuh kalau nggak salah hari Kamis ya, tanggal 27 November kalau nggak salah ya. Ternyata itu sudah dalam kondisi meninggal gitu loh Mas. Ya, 27 November itu hari Kamis. Nah, menurut pemeriksaan dokter, almarhum ini meninggalnya sudah dari hari Rabu. Karena dibawa ke rumah sakit itu dengan kondisi yang sudah tidak baik lah gitu. Nah, keesokan harinya si pelaku ini balik lagi ke rumah sakit, bawa ustadz. Dia bilang sama pihak rumah sakit mau menguburkan jenazahnya. Kami sudah membawa ustadz. Tetapi karena pihak rumah sakit mencurigai, menghubungilah pihak polsek gitu. Nah, dari situlah pihak polsek langsung mengamankan si pelaku tersebut dan melihat di handphonenya CCTV itu dihapus. Nah, langsung mengecek ke TKP. Nah, dari TKP tersebutlah didapatkan beberapa bukti dan bisa diambil kembali gitu. Ada Jadi rekaman. CCTV dari tempat TKP. TKP ditemukan. Dan tahunya CCTV tersebut dari handphone dari si pelaku. Ya. Cluenya dari sana. Jadi buktinya sudah lengkap. Apalagi Langkah hukum dari Bang Hotman. langkah hukum kan ini kan sudah tugas dari penyidikan. Kita mengawal, kita viralkan justru gara-gara ini. Sesudah kita viralkan kemarin di akun saya, langsung para pelaku ini sudah dipanggil oleh disuruh dibawa juga untuk bertemu dengan Kapolda Kepri. Jadi ini sudah menjadi isu nasional dan kita akan Hotman 911 akan mengikuti nanti sampai kasus ini disidangkan. Karena katanya si oknum pelaku ini termasuk orang kaya. Gelarnya sarjana hukum lagi. Ya. Kenapa? Dan juga karena masih ada korban lain, ya, diduga masih ada korban lain. Jadi sekali lagi kepada Bapak Kapolda Kepri agar penanganan penyelidikan
tewasnya almarhum Putri ini diambil alih, dipindahkan dari Polsek Batu Ampar ke Polda Kepri, Kepulauan Riau, karena diduga korbannya masih banyak. Agar terbongkar kejahatan TPPO jual beli wanita di Pulau Batam. Ya, itu aja udah. Oke. Cukup ya? Foto dari sana dong, foto dari sana. Siapa yang bisa foto dari situ lagi gini?